Selamat pagi, selamat pagi, Salam Aleichem. Hari ini, Selasa 28 Juni 2022, dari Gedung Gereja Gemimsion Madidir Ure, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Kita lakukan NNBT nomor 2, dunia tercipta oleh karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, bahagia, haleluya. Mari berdoa. Di pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang membawa rasa syukur kami dan ucapan terima kasih kami. Sebab Engkau Tuhan mau terus menjadi bagian dalam kehidupan kami melalui kasih dan kuasa-Mu yang tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan beroleh kelayakan dalam pengampunan dan pengasihan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, baharuilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Layakkanlah kami untuk tetap hidup menjalani dengan tanggung jawab yang Engkau beri bagi masing-masing kami, sesuai dengan firman-Mu, seperti yang akan kami baca di pagi hari ini. Tolonglah agar pemberitaan firman dapat berlaku seperti yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami semua berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan jadikanlah persekutuan ibadah pagi ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 31, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, yang berkata begini: untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia
adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya setiap saat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada sebuah perusahaan tentu memiliki kewenangan dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja dan mengembangkan keahlian atau skill dari karyawannya. Begitu banyak pekerja yang menginginkan keahlian mereka untuk dapat membantu setiap pekerjaan. Mengadakan program manajemen bakat agar dapat mengembangkan perusahaan yang lebih maju dan boleh memiliki semua kesempatan untuk mengembangkan setiap talenta dari pekerja yang ada dengan memaksimalkan program melalui strategi perencanaan. Sebab dalam setiap program agar bisa sukses haruslah dirancang, disusun sesuai dengan target yang harus dicapai. Selain dari semuanya itu, perencanaan haruslah sesuai kebutuhan perusahaan agar mempunyai dampak yang baik. Kita melihat bahwa perencanaan adalah hal yang penting dalam menghasilkan suatu program yang tepat sasaran dan yang bisa menghadirkan suatu yang baik dalam menopang program dari setiap perencanaan yang ada. Dalam bacaan kita, Keluaran 31 ayat 4 bahkan ayat 5, di sana kita menjumpai dengan kata rancangan. Rancangan untuk melakukan segala sesuatu adalah langkah awal persiapan dari setiap program yang ingin dicapai dengan hasil yang maksimal. Ini membuktikan bahwa rancangan sudah ada sejak dahulu dan itu harus ada untuk sebuah keberhasilan. Pengamsal mengatakan dalam Amsal 20 ayat 18b, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Ini menyatakan bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan sebaik mungkin agar menjadi sebuah rancangan yang membuat pencapaian
menjadi lebih baik karena tersusun dengan benar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan keluarga kita pun, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, memiliki perencanaan dalam segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu haruslah dijalani sesuai dengan strategi perencanaan yang baik untuk masa depan keluarga ataupun untuk masa depan dari setiap upaya yang dilakukan dari semua program yang ada di jemaat ataupun masyarakat. Karena dari setiap perencanaan, rancangan yang baik akan berdampak pada hasil yang maksimal. Dalam sebuah keluarga, ketika rancangan itu dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka baik pekerjaan maupun tanggung jawab dan pelayanan lainnya itu akan menghasilkan sesuatu yang dapat dikatakan keberhasilan dan kesuksesan. Itu dilihat dari apa yang dikerjakan, dari apa yang dilakukan sesuai dengan urut-urutan yang harus dilalui. Karena sudah ditentukan, diatur, dan ditetapkan. Dan jikalau itu sudah dilakukan dengan benar, sambil mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan yang memiliki kemampuan atas perencanaan yang akan dilakukan. Sebab rencana dan rancangan, jikalau tanpa kekuatan dan penyertaan Tuhan, itu semua adalah sia-sia. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan yang mengerjakan itu pun atas dasar kemurahan Tuhan, yang memberi kemampuan dalam talenta dari setiap anggota keluarga ataupun anggota jemaat dalam memaksimalkan pekerjaan dan kewajiban yang ada. Sebab itu, tempatkanlah hidup kita di bawah kendali dan pengaturan Tuhan dalam menjalani setiap rencana dan rancangan kita dalam hidup ini, mulai dari keluarga, rumah tangga, dan selanjutnya di tengah jemaat dan masyarakat dalam posisi masing-masing yang harus kita lakukan. Maka kualitas dari pekerjaan untuk memiliki keberhasilan dan kesuksesan dari sebuah tanggung jawab itu pasti akan dimiliki. Karena Tuhan yang bekerja di dalam Roh Kudus untuk kita. Terpujilah Tuhan. Amin.